Pada suatu hari di bulan Mei yang lalu, segerombolan atau sekumpulan orang naik perahu menyeberang danau. Baru menginjak perahu sudah teriak-teriak. Padahal angin belum bertiup, apalagi ombak tidak ada. Tapi sudah ribut, teriak ketakutan. Kayaknya orangnya ada beberapa di sini. Yang merasa silakan merasa. Ada tadi saya lihat duduk di sebelah sana itu yang paling keras teriaknya. Saudara-saudara terkasih, Injil hari ini kiranya tidak sulit bagi saudara-saudara terkasih untuk membayangkan kisah di mana para murid ketakutan di tengah danau karena angin kencang dan ombak. Kecuali kalau ada orang Wawondula yang belum pernah naik perahu. Ada enggak? Ada? Aneh ini. Tinggal di pinggir danau besar, luas, Danau Towuti dan Danau Matano, tapi belum pernah naik perahu. Termasuk sekelompok orang itu, walaupun tinggal di pinggir danau, ternyata belum pernah naik perahu. Makanya begitu injak perahu, oleng-oleng perahunya langsung teriak-teriak ketakutan. Saya mengajak saudara-saudari terkasih, pertama, untuk membayangkan situasi yang terjadi di tengah para murid saat mereka berada di tengah danau. Injil mengisahkannya dengan begitu baik, menceritakan bahwa perjalanan mereka menyeberang ditemani oleh Yesus. Namun penulis Injil Markus mengatakan ada satu klausul, pada waktu itu Yesus sedang tidur. Lalu terjadi kebimbangan, kebingungan, ketakutan para murid karena perahu mereka dikatakan penuh dengan air hampir tenggelam. Dalam situasi dan kondisi itu lalu para murid menggugat Yesus. Guru, tidak peduli ke engkau kalau kita binasa. Yesus ada bersama mereka, tetapi mereka takut tenggelam. Gugatan para murid kemudian ditanggapi oleh Yesus dengan segera. Lalu pun Yesus pun bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Pada waktu penyeberangan yang saya kisahkan tadi di awal itu, waktu baru naik, lalu ada yang teriak-teriak, saya mengatakan, "Diam." Tapi yang saya suruh diam bukan lautnya, karena lautnya tenang. Orangnya saya suruh diam. Diam ketakutan. Kalau Yesus itu yang disuruh diam air lautnya, air danaunya. Waktu itu yang saya suruh diam orangnya. Nah, lalu lanjutan gurauannya seperti kata-kata Yesus dalam Injil hari ini. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara-saudariku terkasih, ketika kita merenungkan kisah Injil hari ini, para penafsir kitab suci mengangkat ini sebagai kisah nyata, faktual kehidupan harian kita manusia. Bukankah kita manusia, siapapun termasuk kita, para pengikut Kristus, juga seringkali dalam kehidupan harian mengalami seperti yang dialami oleh para murid di tengah danau itu. Berada dalam kekhawatiran, keraguan-raguan, kebimbangan, dan ketakutan. Pada situasi-situasi seperti itu,
Kalau kita ditanyai, apakah kamu percaya ada Tuhan? Percaya. Terus kenapa kamu takut? Lalu tidak menjawab. Mengapa? Karena saudara-saudariku terkasih, pengalaman keseharian kita manusia seringkali berbeda dengan apa yang kita mau. Berbeda dengan apa yang kita inginkan. Sehingga ketika situasi berbeda dari yang kita inginkan, bawaan kita secara manusiawi adalah takut, ragu-ragu, bingung, dan bimbang. Pengalaman yang sama, saudara-saudari terkasih, juga terkisah dalam bacaan pertama hari ini. Bacaan pertama menampilkan kepada kita sering pengalaman dari Ayub. Kita tahu semua kisah tentang Ayub. Saya ingin mereview sedikit untuk memberikan latar belakang dari bacaan pertama hari ini. Ayub dalam kisah perjanjian lama dikatakan sebagai orang yang taat, setia, beriman kepada Tuhan. Bukan hanya dalam pengakuan tetapi juga dalam hidup harian ia sungguh-sungguh disebut sebagai orang saleh. Karena begitu taat dan setianya dikatakan hidupnya memang terberkati. Dia memiliki ternak yang banyak, ladang yang luas, anak-anak yang berhasil, pokoknya semuanya sungguh berlimpah rahmat. Namun, dikatakan bahwa tiba-tiba terjadi bencana dalam hidupnya. Bahkan begitu tragisnya digambarkan dalam kitab Ayub, seluruh kekayaannya hilang lenyap dalam semalam. Bahkan anak-anaknya pun hilang dalam semalam. Lalu Ayub menggugat Tuhan dengan mengatakan, mengapa Tuhan begitu sadis, membiarkan segala-galanya hancur begitu saja. Lalu kita tahu jawaban Tuhan dalam kitab Ayub. Tuhan hanya menjawab kepada Ayub, Ayub, semua yang kamu peroleh, anak-anak, ternak, harta yang lain, itu pemberian saya. Maka kalau saya mau ambil, terserah saya. Ayub putus asa. Putus asa karena dia berkata, apa gunanya lagi saya beriman dan taat setia kepada Tuhan kalau ternyata hidup saya hancur lebur. Hampir putus asa Ayub. Tetapi dalam kisah selanjutnya dikatakan Tuhan kemudian datang melalui malaikatnya dan mengingatkan Ayub. Ayub, semua yang kamu peroleh datang dari Tuhan. Dan Tuhan yang kamu imani selama ini, kamu percayai sebagai Tuhan yang baik. Memang kisah masih berlanjut, tetapi pada akhir kisah itu, lalu dikatakan, Ayub akhirnya sungguh-sungguh sadar bahwa benarlah segala sesuatu yang dia peroleh datangnya dari Tuhan. Maka kita tahu itu kata-kata yang sangat indah dari kitab Ayub. Dia mengatakan, saya lahir dengan telanjang dan dengan telanjang pula aku akan kembali pada Tuhan. Sebuah pengakuan iman yang luar biasa, dan sesudah itu Ayub hidup seperti biasa lagi, melupakan keputusasaannya dan berbakti kembali kepada Tuhan. Nah, bacaan pertama hari ini itu menjadi teguran dari Tuhan kepada Ayub. Tuhan mengatakan, Ayub, coba lihat, siapa yang mampu mengatur kuasa samudera laut kalau bukan saya, Tuhan? Siapa yang mengatur bahwa gelora gelombang samudera itu berhenti pada tempat tertentu, dalam bahasa kita itu pantai, dan tidak berlanjut ke darat? Tuhan yang melakukannya.
Tuhan mau menegaskan kepada Ayub bahwa Allah berkuasa atas segala-galanya, dan karena itu dibutuhkan dari dia hanya kepasrahan pada kuasa dan penyelenggaraan Tuhan. Dan kita tahu akhir dari kitab Ayub, akhirnya Ayub hidup bahagia kembali, sekalipun harta bendanya sudah habis, namun dia menikmati hidup di masa tuanya dengan begitu bahagia karena penyerahan total kepada Tuhan. Bahasa yang sama, saudara-saudaraku terkasih, juga dipakai oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua hari ini. Santo Paulus memberikan kata-kata ini untuk kita juga. Dia mengatakan, saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami. Kita tahu juga kisah pengalaman dari Paulus bahwa ia yang sebelumnya menjadi penganiaya murid-murid Kristus berubah total menjadi pewarta Kristus. Dan sesudah ia menjadi pewarta Kristus, menjadi murid Yesus dan rasul, bukan berarti hidupnya semuanya beres. Kita tahu juga bahwa Santo Paulus dalam tugasnya sebagai rasul bahkan sering diancam, dianiaya, dan akhirnya dibunuh. Tetapi Santo Paulus mengatakan itu semua akhirnya saya memandangnya tidak ada arti sama sekali. Nah, lalu kita bertanya, kenapa Paulus berani mengatakan seperti itu? Karena dia percaya, dia yakin bahwa kasih Kristus telah menguasai dia. Saudara-saudara terkasih, lalu untuk kita, mari kita belajar dari pengalaman Ayub bahwa kepasrahan kepada Tuhan, membiarkan Tuhan berkuasa atas diri dan hidup kita, menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Dan yang kedua, kita diajak oleh pengalaman Santo Paulus untuk membiarkan diri kita dikuasai oleh kasih Kristus, supaya pengalaman seperti berada di tengah danau yang angin kencang dan bergelombang tidak membuat kita putus asa. Saudara-saudara terkasih, dalam keseharian hidup kita mengalami kadang-kadang kita gagal, sakit, penderitaan, macam-macam situasi yang tidak menyenangkan. Dalam situasi dan kondisi seperti itulah lalu kita belajar dari pengalaman Ayub, dari pengalaman Santo Paulus, dan pengalaman para murid yang sedang berada di dalam perahu. Kita dimungkinkan untuk menggugat Yesus dalam situasi seperti itu. Guru, mengapa engkau membiarkan saya binasa? Dan gugatan kita terhadap Yesus, sebagaimana dicontohkan dalam Injil hari ini, pasti akan segera ditanggapi oleh Yesus. Kuncinya adalah percaya, tidak takut. Dan mengenai kata-kata ini, beberapa waktu yang lampau saya sudah katakan bahwa Tuhan setiap hari bersabda kepada kita, jangan takut. Ketakutan ada karena kurang percaya, kata Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan berkuasa atas segala kuasa di alam semesta dan di dunia ini. Mari kita berpasrah pada kuasa Tuhan agar hidup kita tenang dan damai seperti laut, seperti danau yang sudah direlakan gelombangnya oleh Yesus sendiri.